Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penerapan termodinamika 2 pada kulkas dan AC. Salah satu pernyataan hukum termodinamika 2 yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius yaitu kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah untuk mencapai kesetimbangan. Berikut adalah contoh penerapan hukum termodinamika 2. Yang pertama adalah lemari es atau kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin atau biasa disebut dengan freon. Freon ini bersirkulasi dengan evaporator menuju kondensor, kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan dari gas ke cair. Tekanan yang berubah ini diminus oleh kompresor yang terletak di bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan freon ini dimulai dari evaporator. Freon yang menguap akibat perbedaan suhu dan tekanan akan menyerap kalor atau panas di bagian dalam isi kulkas, sehingga pada bagian dalam kulkas akan terasa dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju kompresor. Kompresor kemudian memanfaatkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi dan mengubah bentuknya jadi gas dan cair. Freon yang bersuhu dan bertekanan tinggi ini kemudian akan dibawa ke kondensor dan didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berukuran kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis, lalu masuk ke dalam evaporator dan berubah wujud dari cair ke gas. Penguapan ini menyerap kalor atau panas dalam kulkas, begitupun seterusnya. Siklus ini berulang dari evaporator ke kompresor, lalu ke kondensor, dan balik lagi ke evaporator. Contoh yang kedua adalah pendingin ruangan atau AC. Prinsip kerja AC dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, sirkulasi udara. Sirkulasi udara dihasilkan oleh perangkat AC dan dikendalikan blower yang terdapat di dalam ruangan dan fan yang terdapat di luar ruangan. 2. Sirkulasi refrigeran dalam sistem pendingin. Pada refrigeran, prinsip kerja AC merupakan set pendingin yang bersirkulasi secara terus-menerus. Berikut ini skema kerja refrigeran dijelaskan 4 tahapan proses kerja. Yang pertama, bekerja dari proses A menuju B, disebut proses kompresi. Dimulai dari masuknya refrigeran yang berwujud gas, bertemperatur rendah dan bertekanan rendah ke dalam kompresor juga menjadi bersuhu dan bertekanan tinggi. Selanjutnya dipompa dan dialirkan ke kondensor. Dan proses yang kedua yaitu proses kondensasi, bekerja dari proses B menuju C. Refrigeran bertekanan dan bertemperatur tinggi akan diubah menjadi wujud cair. Panas yang dihasilkan dipindahkan keluar ruangan, dengan bantuan fan akan lebih efektif. Setelah itu refrigeran cair yang bertemperatur lebih rendah tetapi tetap bertekanan tinggi dialirkan menuju pipa kapiler. Pada proses yang ketiga yaitu proses penurunan tekanan, yaitu proses C menuju D. Penurunan tekanan ini terjadi pada pipa kapiler dan pengaturan aliran refrigeran bertekanan tinggi dan rendah. Selanjutnya refrigeran cair memiliki suhu dan tekanan rendah dialirkan menuju ke evaporator. Inilah proses yang terakhir, yaitu proses evaporasi atau proses pendinginan refrigeran. Refrigeran cair bertemperatur rendah dimanfaatkan untuk mendinginkan udara pada ruangan yang melewati permukaan evaporator akan lebih efektif mendinginkan ruangan. Menggunakan blower indoor untuk mengatur sirkulasi udara melewati evaporator. Karena bekerja menyerap panas udara di dalam ruangan, memunculkan flash cair akan menjadi flash dan dialirkan menuju kompresor. Proses ini terjadi berulang dan terus-menerus sampai suhu dan temperatur ruangan sesuai dengan keinginan. Sekian dari saya, terima kasih.